Halo, balik lagi dengan Edukator Milenial. UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, atau disebut juga sebagai EMKM, entitas mikro kecil dan menengah, merupakan usaha yang dijalankan oleh individu, rumah tangga ataupun badan usaha dalam ukuran kecil. Kriteria UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan ada klasifikasi menjadi 3, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Berdasarkan aset, usaha mikro itu maksimal 50 juta, usaha kecil 50 juta sampai dengan 500 juta, dan usaha menengah 500 juta sampai dengan 10 miliar. Sedangkan berdasarkan hasil penjualan, usaha mikro itu maksimal 300 juta, usaha kecil 300 juta sampai dengan 2,5 miliar, dan usaha menengah 2,5 miliar sampai dengan 50 juta. Itu semua tidak termasuk tanah dan bangunannya ya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu terdapat juga perubahan-perubahan, seperti misalnya berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 atau PPUMKM yang merupakan bagian dari Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja ini memberikan klasifikasi kepada UMKM agak berbeda ya. UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Modal usahanya adalah modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha. Kalau berdasarkan kekayaan bersih atau modal usahanya, usaha mikro paling banyak 1 miliar, usaha kecil itu lebih dari 1 miliar sampai dengan maksimal 5 miliar, dan usaha menengah lebih dari 5 miliar sampai maksimal 10 miliar. Itu semua di luar tanah dan bangunan tempat usaha. Kemudian berdasarkan hasil penjualan tahunannya, usaha mikro itu maksimal 2 miliar, usaha kecil lebih dari 2 miliar sampai dengan maksimal 15 miliar, dan usaha menengah lebih dari 15 miliar sampai dengan maksimal 50 miliar. Itu terdapat perbedaan yang cukup signifikan ya dari sebelumnya. Keberadaan UMKM sangat membantu perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, UMKM naik kelas sangat dicanangkan dengan berbagai program. Untuk mendapatkan banyak dana atau modal dan investor dalam menjalankan usaha, maka salah satunya dibutuhkan pelaporan keuangan yang kredibel dan profesional, yaitu mengacu pada SAK EMKM atau SAK UMKM. Ini merupakan buah peraturan pelaporan keuangan yang disusun secara khusus bagi entitas mikro, kecil, dan menengah. Menurut SAK EMKM, setidaknya ada 3 laporan keuangan yang harus dibuat, yaitu yang pertama ada laporan posisi keuangan atau dikenal sebagai neraca, ada laporan laba rugi, kemudian ada CALK, catatan atas laporan keuangan, yang berisikan informasi tambahan atau rincian. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat and see ya. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya agar pengetahuan ini tersebar luas. Terima kasih.